Pemuda ini berjalan kaki dari tempat tinggalnya di sebuah desa terpencil di sebuah negara yang jaraknya 5.400 km sampai ke kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa man itaba'ahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, ada berita sangat menarik ya. Saya ingin share kepada teman-teman semuanya sebagai motivasi. Apapun keinginan baik kita, maka lakukanlah mulai dengan langkah pertama, yaitu take action. Ini ada video menarik yang menjadi viral karena seorang pemuda melakukan ibadah haji dari negaranya menuju kota Mekah dengan berjalan kaki. Oke, sebelumnya kita pernah mendengar ada beberapa orang Indonesia naik sepeda motor sampai ke Saudi Arabia, naik sepeda ontel, goes sampai ke Saudi Arabia, dan alhamdulillah Allah selamatkan dan sampai kepada tujuannya, yaitu bisa melaksanakan ibadah umroh haji. Menariknya, pemuda ini berjalan kaki dari tempat tinggalnya di sebuah desa terpencil di sebuah negara yang jaraknya 5.400 km sampai ke kota Mekah. Kebayang kira-kira jalannya butuh berapa lama? Pemuda ini berasal dari sebuah negeri di Asia Tengah, yaitu Pakistan. Dia adalah seorang lelaki bernama Arsyad. Usianya 25 tahun, sudah lama berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mungkin karena keterbatasan atau mungkin karena entah antrian yang begitu panjang, akhirnya dia memutuskan, saya ingin pergi haji dengan cara yang saya bisa, yaitu berjalan kaki. Teman-teman bisa bayangin, kalau orang naik gunung, yang perjalanannya mungkin hanya 8 jam atau 10 jam, atau mungkin sehari 2 hari, tergantung tinggi rendahnya puncak tersebut dari permukaan air laut ya. Itu bekal yang dibawa apa aja? Makanan tentu ya, alat mandi, tenda, dan tentu banyak ya. Bahkan perjalanan yang hanya 1-2 hari untuk mendaki gunung itu bawaannya bisa banyak banget, bisa tinggi tas ranselnya atau tas gunungnya. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau perjalanannya ini sampai menempuh jarak 5.400 km? Dari Pakistan, dari Okara, Pakistan menuju ke Mekah, pemuda ini berjalan kaki. Nah, menariknya adalah semula pemuda ini diminta untuk menggagalkan rencananya. Nggak usah kamu lakukan. Kamu nggak akan bisa. Ini sangat jauh. Itu tidak mungkin. Apalagi secara geografis, Pakistan sendiri instabil ya, kurang aman. Kemudian akan melewati 2 negara yang mungkin juga kurang aman. Di mana ada 2 rute yang bisa dipilih. Yang pertama dari Pakistan ke Iran, Iran ke Irak, Irak Kuwait, Kuwait masuk Saudi Arabia. Yang kedua dari Pakistan menuju Iran, Iran kemudian melewati laut sedikit naik perahu ke Emirat, dari Emirat ke Saudi Arabia. Nah, melewati Iran atau melewati Irak, Irak ini kan kondisinya negara tidak aman. Nah, kita juga mendengar di Iran itu di daerah perbatasan dengan Afghanistan, karena juga sering terjadi kontak senjata. Artinya kondisinya tidak aman. Nah, bagaimana pemuda ini mampu mengalahkan kekhawatirannya? Dia bertawakal kepada Allah, memulai impiannya bisa haji dengan cara melangkahkan kaki, dengan cara melangkah berjalan kaki dengan barang bawaan seadanya. Kita lihat videonya. Apa saja barang bawaan yang dia bawa. Ini saya ambil dari video di Al Jazeera. कई किलोमीटर्स कोई आबादी नहीं आती थी, लेकिन चूंकि रास्ते में लोग मिलते रहते थे, अप्रिशिएट करते रहते थे, जिसकी वजह से वो सफ़र जो है मुझे महसूस नहीं होता था और बड़ी आसानी के साथ मैंने वो सफ़र तय किया. Oke, saya potong sedikit. Ada sebuah komentar, ada sebuah sharing yang sangat menarik dari beliau, di mana Uthman Arsyad, pemuda ini namanya Uthman Arsyad, usianya 25 tahun dari Pakistan. Ketika banyak orang itu justru ingin menghentikan langkahnya sebelum dia mulai melangkah, itu banyak, nggak usah lah, nggak mungkin, perjalanannya sangat jauh, 5.400 km, udahlah jangan. Tapi ketika dia melangkah, yang membuatnya bersemangat adalah ketika dia melewati kampung-kampung, desa-desa, semua orang yang menemui dia itu memotivasinya justru di tengah jalan itu. Ayo sempurnakan, ayo langkahmu sampai akhir, kamu akan sampai ke Mekah, kamu bisa haji insya Allah. Justru orang-orang yang dia temui ini mendukung langkah dia. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Sebelum kita melangkah, banyak orang yang mungkin tidak yakin bahwa cita-cita yang ada dalam pikiran kita itu bisa diwujudkan. Tapi melangkahlah, karena barangkali di tengah jalan kita akan menemui banyak orang-orang yang akan mensupport niatan kita, termasuk Uthman Arsyad ini. Kita lanjut lagi.
Kalau kita lihat videonya ini, barang bawaannya pun sederhana. Dia hanya membawa payung, kemudian tas ransel. Entah mungkin di tas ranselnya ada apa namanya tendanya. Karena di video berikutnya nanti saya akan putarkan, di tengah perjalanan nanti dia ketemu banyak orang. Kemudian di mana dia harus menginap? Ada beberapa hal yang diceritakan. Yang pertama, dia terkadang menginap di pos pemeriksaan. Di setiap perbatasan negara itu kan pasti ada checkpoint, ada pos pemeriksaan. Kadang dia juga menginap di masjid. Kadang dia menginap di hotel kalau dia bisa bayar. Dan kadang juga nggak sedikit orang yang ketika bertemu dengan dia, kemudian senang ketemu sama Uthman Arsyad ini, akhirnya ngajak tinggal beberapa hari gratis di rumahnya. Nah, menarik ya, ternyata di tengah jalan banyak orang yang support. Oke, kita lanjutin lagi. और रहने के हवाले से मुझे जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी, जैसे कि मस्जिद मिल गई या कोई चेक पोस्ट मिल गई या कोई होटल मिल गया या किसी दोस्त ने अपने साथ मुझे ठहरा लिया, तो मैं रुक जाता था। और अगर कुछ भी नहीं होता था तो बहुत सारी रातें जो है वो मैंने सहरा के अंदर जो है वो टेंट के अंदर गुजारी हैं। Dia tadi menceritakan di mana saya menginap. Saya menginap di tempat di mana saya temukan saya bisa tidur rebahan di situ. Kadang di masjid kalau ketemu masjid, kadang di pos pemeriksaan, kadang di hotel kalau dia bisa bayar. Nah, ini yang dua terakhir ini menarik. Kadang dia bertemu orang yang ingin ngajak. Nah, ini dua poin terakhir yang menarik. Yang keempat adalah kadang dia diajak nginep sama orang yang dia temui di jalan baik, kemudian menyambut baik niat dia, akhirnya diajak nginep di rumahnya dan ini gratis. Dan yang kelima, kalau ini semua nggak ketemu masjid, nggak ada pos pemeriksaan, nggak ada yang nawarin nginep, nggak ada hotel juga, akhirnya dia bermalam sendirian di tengah gurun Sahara dengan menggunakan sebuah tenda kecil. Masya Allah, kebayang ya. Bagi Anda yang pernah umrah atau haji, ketika perjalanan dari Makkah dan Madinah itu Anda akan melihat gurun itu sangat-sangat luas ya, seolah-olah udah nggak ada mata memandang, nggak ada lagi sejauh mata memandang, semuanya pasir. Kita lanjutin lagi videonya. मैंने अपना सफर जारी रखा था और जिसकी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि जब भी आप कभी करना चाहें, आप अपने आप पर एतमाद रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोचते हुए आप जो भी काम करना चाहते हैं आप करें, अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाब करेंगे। Oke, ada catatan tadi, koreksi dari video tadi. Ternyata bukan masalah keamanan ya. Jadi semula Uthman Arsyad ini ingin berangkat dari negaranya, dari Pakistan menuju Iran, kemudian dari Iran masuk ke Irak, dari Irak kemudian masuk ke Kuwait, kemudian masuk ke Saudi Arabia. Tapi rupanya ini tidak lancar ya, karena tidak mendapatkan izin masuk atau nggak bisa untuk dapetin visa. Akhirnya dia mengubah jalurnya dari Pakistan ke Iran karena perbatasan ya. Nah, mentok Iran. Setelah Iran ke Emirat dia harus naik perahu, maka dia naik perahu di situ, kemudian dia menyeberangi perairan itu sampai ke Emirat, dari Emirat dia jalan lagi sampai ke Saudi Arabia, sampai ke Mekah. Alhamdulillah. Nah, di akhir video tadi ada satu catatan menarik. Dia mengatakan ketika banyak orang mengatakan kepada saya bahwa langkah saya ini mustahil bisa dilakukan, mustahil sampai tujuan, maka saya menggunakan energi positif saya, taqati al-ijabiyah. Dia menggunakan energi positifnya untuk memotivasi diri sendiri. Maka di sini dia mengatakan, kalau kamu punya keinginan, maka percayalah kamu dengan diri kamu, percaya dirilah kamu, kemudian milikilah kepercayaan diri bahwa kamu insya Allah bisa melakukannya, lalu mulailah take action atau melangkah. Di tengah perjalanan, nanti Allah akan membuat pertolongan yang membuatmu sampai pada mimpi yang selama ini kamu inginkan. Masih banyak lagi keajaiban orang yang melakukan perjalanan sangat panjang sampai ke kota Mekah. Ada yang dengan goes, ada juga yang jalan kaki sambil mendorong gerobaknya. Ada juga yang kedua, goes sampai ke Mekah. Nah, seperti apa keseruan lainnya, insya Allah saya akan ulas di video saya berikutnya.
mulailah. Kalau antum ingin haji, apapun yang terjadi, antrian panjang atau tidak, yang penting kita ikhtiar dulu, niatkan, kemudian mulai dengan langkah pertama, yaitu membuka tabungan haji. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar info pendaftaran haji, paket haji plus, atau haji furoda, silakan Anda tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.